menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin Mas Vita. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu mau cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang izin atau sakit? Masih ada. Masuk semua ya? Ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Masih berkaitan dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan juga definisi dari teks eksplanasi, maka pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Betul sekali. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi, bagaimana teks eksplanasi itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur. Nanti akan Ibu jelaskan apa saja struktur yang bisa membangun sebuah teks eksplanasi. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, kira-kira dari anak-anak itu ada yang pernah melihat fenomena alam atau fenomena sosial? Pernah? Kira-kira di mana aja tuh? Di dekat rumah, terus ada di mana lagi? Sosial media. Nah, fenomena alam dan juga fenomena sosial itu bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun, seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang strukturnya, bagaimana cara kita membuat topik-topik tadi seperti ada banjir dan sebagainya itu menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, kalau anak-anak itu kira-kira fenomena apa yang pernah ditemukan? Gunung meletus, apalagi? Banjir, ya. Nah, itu termasuk dalam topik-topik yang bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi karena nanti akan ada sebab dan juga ada akibat. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa saja struktur dari eksplanasi, teks eksplanasi itu. Nanti anak-anak bisa sambil mencatat ya agar tidak lupa dan juga bisa dibuka lagi nantinya. Setelah Ibu akan jelaskan, nanti akan Ibu juga berikan contoh dari teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Nah, kalau sudah paham, sudah tahu bagaimana bentuknya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan NHT atau number head together. Nanti akan Ibu jelaskan secara lebih lanjut kalau sudah pas nanti. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan yang terakhir nanti ada kuis. Kuisnya gampang aja. Nanti juga akan ada reward bagi yang mendapatkan nilai tertinggi 3 orang ya. Jadi silahkan berlomba-lomba jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Selanjutnya kita mulai ke materinya ya, yaitu tentang struktur teks eksplanasi dengan tujuan agar siswa itu mampu memahami struktur dalam teks eksplanasi seperti itu. Yang pertama ada apa? Pernyataan umum. Mungkin Mbak Nila bisa dibacakan pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau gambaran umum mengenai fenomena yang akan dibahas. Iya, betul sekali. Jadi nanti pada struktur yang pertama yaitu berisikan pernyataan umum, yaitu berisi pembukaan atau gambaran secara umum mengenai fenomena itu. Nanti kalau misalkan banjir ya dijelaskan secara umum banjir itu apa, seperti itu. Selanjutnya ada deretan penjelas atau tanda. Mungkin banyak bisa dibacakan. Struktur eksplanasi selanjutnya itu deretan penjelas atau sebab akibat. Bagian inti yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan urutan kronologis atau berdasarkan urutan sebab akibat. Iya, betul sekali. Jadi nanti pada deretan penjelas atau sebab akibat ini setelah dijelaskan secara umum, maka akan dikhususkan lagi sebabnya apa, akibatnya apa. Misalkan kalau banjir nih, sebabnya mungkin bisa dari penangkaran hutan atau penyumbatan di gorong-gorong, nanti bisa mengakibatkan banjir atau airnya meluap seperti itu. Nah, untuk struktur yang terakhir ada interpretasi atau penutup, yaitu bagian yang berisikan kesimpulan atau pandangan penulis mengenai topik yang dijelaskan. Jadi, ketika nanti sudah dijabarkan mulai dari pernyataan umum, deretan sebab akibat, maka akan kita simpulkan menjadi interpretasi seperti itu. Jadi, dirangkum dalam satu paragraf yang singkat dan juga mudah dipahami. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Belum. Baik. Sudah dicatat ya tadi? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau memberikan contoh dari teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Nah, ini ada pernyataan umum. Ini di sini dijelaskan karena Indonesia hampir setiap wilayahnya mengalami bencana banjir setiap tahun. Bapak-bapak dijelaskan ya. Selanjutnya masuk ke deretan penjelas. Deretan penjelas tadi berisikan apa? Sebab dan akibat. Nah, ini ada 2 faktor yang memicu terjadinya bencana banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial.
sosial. Misalnya terjadi curah hujan ekstrim dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya daerah-daerah sungai dan daerah penampung lainnya akan meluap ke daerah pemukiman warga. Nah, itu ada sebabnya karena faktor alam hujan tadi, dan juga akibatnya bisa mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Biasanya kalau kesimpulan itu ditandai dengan kalimat-kalimat seperti oleh karena itu, maka dari itu. Nah, dalam teks ini bisa dilihat berdasarkan pemaparan di atas kita bisa menarik kesimpulan. Jadi ditarik kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan di atas tadi. Sudah bisa dipahami? Sudah ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi satu kelompok berisikan 2 anak seperti itu. Kita akan melakukan NHT karena anak-anak sudah paham. Nah, Ibu akan menguji coba pemahaman anak-anak seperti itu. Nanti Ibu akan bagikan bandel seperti ini, silakan dipakai di kepala. Ya. Nanti yang di bagian sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Bukan, maksudnya nomor 1 dan nomor 2, nomor 1, nomor 2 gitu ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa dipahami? Sudah ya? Sudah dipakai. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan kegiatan ini. Nanti di sini Ibu punya dadu. Ada dadu ya, anak-anak. Nanti akan dilempar dadunya. Setelah itu jika muncul angka 2, maka nanti akan disebutkan. Misalkan dari kelompok 2, nomor 2 berarti yang menjawab Mbak Neta. Nanti kalau misalkan dadunya munculnya angka 1, maka nanti akan disebutkan misalkan dari kelompok 6. Dari kelompok 6 nomor 1. Nanti kalau sudah nanti terjawab ya pertanyaannya, kelompok lain bisa menanggapi. Jadi Ibu akan sebutkan karena nomor 1, maka Ibu menyebutkan kelompok 3 nomor 1. Nanti akan menanggapi benar atau salah seperti itu. Bisa dipahami? Atau perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah? Bisa ya? Bisa Ibu mulai ya? Oke. Kita acak. Nomor 1 dari kelompok 1. Ibu berikan pertanyaan. Sebutkan contoh fenomena alam atau sosial yang bisa dijadikan teks eksplanasi. Gunung meletus, gempa bumi, pelangi, hujan. Ya, betul sekali. Nah, mungkin dari kelompok nomor 1, kelompok 6 bisa menanggapi apakah jawabannya tadi benar atau salah? Ya, benar? Benar ya, betul. Selanjutnya dari kelompok 3 nomor 1, apakah jawaban Mbak Kalvina tadi benar? Benar. Benar. Oke, baik. Betul ya jadi jawaban Mbak Kalvina tadi. Selanjutnya satu lagi ternyata. Jadi boleh berdiskusi ya. Jadi nomor 1 nomor 2 itu adalah satu kelompok. Selanjutnya Ibu akan memanggil dari kelompok 7 nomor 1. Soalnya tes eksplanasi terdiri dari struktur apa saja? Dari pernyataan umum, gerakan menjelas, terus kesimpulan. Ya, silahkan ditanggapi dari
Betul atau tidak? Betul, baik. Selanjutnya apakah benar ya jawabannya? Sekarang Ibu mau tanya dari kelompok 8 nomor 1, apakah betul jawabannya? Betul ya, tepuk tangan dulu karena sudah jawabannya. Selanjutnya Ibu baca lagi untuk pertanyaan yang terakhir ya. Satu lagi ternyata. Nah, saat itu akan mengambil kelompok 9 nomor 1. Soalnya adalah sebab akibat dalam teks eksplanasi ada pada bagian apa? Deretan penjelas. Apakah jawabannya benar? Silakan ditanggapi dari kelompok 5 nomor 1. Betul? Betul. Lalu yang selanjutnya silakan menanggapi dari kelompok 2 nomor 1. Betul. Betul. Jawabannya betul. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, ternyata anak-anak sudah paham ya tentang dari teks eksplanasi tadi. Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu akan meminta anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Karena anak-anak sudah paham ya. Sekarang Ibu mau minta anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Nah, ini terdiri dari 4 anak ya, satu kelompok. Nanti akan Ibu bagikan dan nanti salah satu perwakilan dari kelompoknya akan maju untuk melakukan presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Nah, nanti di sini ada teks eksplanasi. Ini masih acak ya anak-anak. Nanti bisa anak-anak potong, lalu anak-anak tempelkan di bagian belakangnya seperti ini. Nanti anak-anak tempelkan dan nanti bisa dipresentasikan salah satu perwakilan. Kan? Jangan lupa kelasnya ya. Silahkan bisa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Sudah semuanya? Sudah. Mungkin bisa perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan siapa? Oh ya, silakan Kak Karolina. Yang pertama itu ada judulnya proses terjadinya hujan. Pernyataan umum, hujan merupakan peristiwa alam yang sering terjadi akibat proses penguapan air dan perubahan suhu di atmosfer. Peristiwa ini sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Untuk deretan sebab akibatnya yaitu panas matahari menyebabkan air laut, sungai, dan danau menguap ke udara. Uap air tersebut kemudian berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah terlalu penuh dan suhu udara semakin dingin, butiran air jatuh ke bumi sebagai hujan. Untuk interpretasi atau kesimpulannya, hujan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan seperti menyuburkan tanaman dan memenuhi kebutuhan air manusia. Oleh karena itu, peristiwa hujan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Lovina. Terima kasih atas jawabannya. Silakan nanti dikumpulkan di akhir saja, akan Ibu koreksi untuk jawaban-jawaban yang lain. Selanjutnya kita akan kuis, tapi sebelum kuis Ibu mau ada sedikit ini buat melatih konsentrasi anak-anak. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 1 maka tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali, tapi kalau Ibu nggak bilang tepuk, cuma bilang 1, tidak boleh tepuk. Tapi kalau nanti Ibu bilang spontan jawabnya betul. 1. Konsentrasi ya. Tepuk 1. 1. Tepuk 1. 2. 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Spontan. Oke, sudah ya.
selanjutnya silakan nanti anak-anak bisa memindai kode. Bentar ya, masih loading. Nah, silakan bisa dipindai atau memasukkan kode gamenya. Sudah? kurang besar. Ini sudah masuk beberapa ya? Berapa? 9, 10? Sudah? Belum. Sudah semua ya? Oh ya, jangan lupa nanti soalnya di depan. Di smartphone kalian hanya ada pilihan jawabannya, jadi jangan fokus di HP aja, bisa lihat ke sana dan ke HP juga. Itu mulai ya? Ya. 1, 2. Ya, soalnya di depan jawabannya nih. Ada waktunya ya? Ya, ada waktunya. Cepat-cepatan ya. Oh iya, belum. Benar atau salah? Siapa ini? Silakan, ayo. Ada waktunya. Lanjut lagi ya, siap? Ya. Lanjut lagi. Masih ada. Soal terakhir, siap-siap. Sudah selesai ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Siapa? Kaurina. Dua siapa? Kaurina. Satu siapa nih? Silakan yang bicara atau di depan itu ada kasih hadiah. Siapa aja? Silakan masuk. Ini siapa ini? Oh, bukan. Siapa ya? Ini siapa ini? Nggak ada ya.
Ibu, dari waktu 2 menit cukup ya. Sudah anak-anak? Bisa dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta anak-anak untuk ke salah satu siswa mau yang membacakan kesimpulan. Silakan Mbak Arinda. Jadi hari ini kita sudah mempelajari struktur PTN eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi kesimpulan. Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang struktur, ada pernyataan umum, deretan penjelas atau surat akibat, dan juga interpretasi atau kesimpulan. Selanjutnya Ibu juga mengingatkan sedikit anak-anak untuk minggu depan silahkan anak-anak buat teks eksplanasi 1 halaman saja berdasarkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar anak-anak, fenomena alam boleh, fenomena sosial boleh. Nanti minggu depan akan dikumpulkan dan kita review bersama. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa lanjut WA Ibu atau bertanya di luar jam pelajaran ini ya. Ibu tutup. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Kita duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.